Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Acung Vlog. Mantap, mantap, mantap. Betul, betul, betul. Channel Acung Vlog mantap betul. Jadi vlog saya sekarang itu mau ngebahas tentang pur yang kemarin saya bikin di komunitas itu teman-teman. Komunitas katanya kan saya mau review tentang pur yang saya pegang ini. Nah ini purnya. Jadi ini tuh pur yang biasa dipakai sama teman saya ya. Teman saya bahkan preman-preman di sini yang piara pleci atau piara burung yang lainnya biasanya sih kasih sama murai juga bisa teman-teman. Bukan cuma murai ya, burung murai, burung beranjangan, burung wambi juga pakai purnya ini. Dan di sini kan gambarnya cuman gambar pleci ya. Kemarin kan saya bikin di komunitas kan, bikin statusnya katanya saya mau review pakan pur ini, ada yang setuju nggak? Karena banyak yang setuju dan banyak yang nanyain juga. Sekarang saya mau review pur ini ya teman-teman. Dan biar nggak lupa saya langsung baca komentar di komunitas itu teman-teman. Kalau mau beli gimana? Jadi buat teman-teman yang mau beli pur ini, nanti ya teman-teman pantau dulu perkembangan burung-burung yang saya piara teman-teman. Karena burung yang saya piara itu saya sudah coba pakai pur ini teman-teman. Jadi pur ini tuh dulu saya coba pakai ini. Teman saya ya yang pemain pleci sama murai itu biasa pakai pur ini. Dia ngasih pur ke saya. Sekitar beratnya itu 1 on ya. Jadi maaf videonya agak berisik karena di situ ada mobil sampah. Sekitar dia ngasih saya itu sekitar 1 on. Sekitar 1 on dan saya pakai juga belum habis teman-teman. Karena pemakaian pur ini tuh bisa setahun ya. Buat 6 burung itu bisa setahun. Kenapa setahun? Lama banget bang. Jadi pur ini tuh pemakaiannya nggak boleh banyak-banyak ya teman-teman. Karena pur ini kalau terlalu banyak kasih ke burung kita, burung yang kita piara itu bisa OB ya teman-teman. Bisa matukin bulu atau matukin kaki. Pokoknya matukin yang ada di tubuh mereka ya, karena dia itu terlalu kenceng gitu teman-teman. Maksudnya burung kalau udah terlalu kenceng, dia bisa ngigitin bulu mereka sendiri ya. Nah, ini purnya pur Taiwan. Kenapa pur ini pemakaiannya lama ya? Pemakaiannya itu sedikit teman. Jadi buat murai itu kalau kita miara murai ya, miara murai 2 ekor gitu. Jadi murai itu nggak boleh dikasih jangkrik, nggak boleh dikasih ulet. Pokoknya kasihnya pur ini teman-teman. Pur hariannya pakai Nutribot kalau orang sini itu ya. Murai batu juga pakainya Nutribot. Murai batu mau pleci, mau wambi gitu pakainya Nutribot teman-teman. Tapi ada pur wambi khusus. Itu bagus banget. Itu pur buat harian ya, bukan buat ngedongkrak gitu. Kalau burung kita udah dikasih pur ini terus burungnya udah gacor, jadi lebih baik diberhentiin dulu ya teman-teman. Berhentiin kasih pur ininya. Kalau udah gacor ngeplong-ngeplong gitu diberhentiin, maksudnya diberhentiin. Jadi kalau nggak diberhenti, jadi kalau kita masih terus-terusan kasih pur ini ke burung yang kita piara gitu, dia udah gacor. Setiap harinya tuh kita kasih ya, kasih sedikit-sedikit ya. Sedikitnya paling ya berapa ya, seujung sendok anak kecil gitu, sendoknya yang kecil itu seujungnya, jangan banyak-banyak. Jadi pur hariannya di situ kasih pur ini tuh sedikit aja, sedikit setiap hari sampai dia benar-benar ngeplong teman-teman. Jadi kalau burung kita udah usianya mapan gitu, kalau burung saya kan masih kecil-kecil ya teman-teman. Burung pleci kan baru berapa bulan, sebulan baru miara gitu. Dia sekarang udah ngeribik-ngeribik. Dan burung jalak juga, burung jalak hongkong saya kasih pur ini. Dia ngerajin banget ngeribiknya tuh. Jadi pur ini tuh ya lebih bagus karena ada yang nanya ya, kalau bikin video itu yang bener bang, masa pur 1 kilo bisa buat 1 tahun. Jadi saya itu kemarin belum selesai ngomong ya teman-teman. Kalau saya bikin video begini kan jelas gitu. Pur 1 kilo buat 1 tahun itu pantas ya. Ya 2 tahun 3 tahun juga bisa teman-teman. Tergantung pemakaiannya, tergantung pemakaian kalian ya. Jadi pur ini tuh bisa juga kita pakein di gitu, campur-campurin gitu teman-teman. Biasanya kan pleci kan pur yang itu 220 volt gitu ya teman-teman. Apa Nutribot, pokoknya dioplos-oplos gitu.
Bagusnya yang gimana kalau nyari settingan kan begitu biasanya teman-teman. Kita harus pintar-pintar sendiri. Kita harus baca karakter burung. Maunya makan puri yang bagaimana, cocoknya yang bagaimana, yang gacor gimana. Pokoknya kita harus pintar-pintar baca karakter dari burung tersebut teman-teman. Kalau kita nggak pintar-pintar, ya burung kita nggak bakal bunyi teman-teman. Jadi teman-teman juga harus sharing-sharing sama teman yang udah berpengalaman juga ya, yang sudah pintar miara burung gitu. Kalau kalian masih ragu miara burung gitu, pengen bagus yang gimana, ya lebih baik kalian tanyain ke teman kalian yang dekat ya. Sharing gitu teman-teman. Jadi pur ini tuh pemakaiannya lama teman-teman, karena ngasihnya itu sedikit-sedikit ya. Nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak nanti kalian rasain sendiri, burung kalian bisa OP nanti. Kalau dia udah gacor ngeplong-ngeplong gitu, lebih baik kita turunin birahinya teman-teman. Maksudnya turunin birahinya itu, misalkan buat nurunin birahinya biasa pakai buah ya, buah paya, apa buah timun, apa buah pir gitu. Kalau burung udah gacor itu kita turunin birahinya teman-teman. Pokoknya kalau nurun birahi kan dari umbar, dari ngasih buahnya yang buah-buah basah gitu ya teman. Umbar, ngasih buah, terus dimandiinnya yang lepek. Kalau dia udah gacor itu harus diturunin birahinya ya teman-teman. Kalau kita nggak turunin bisa bahaya. Nanti sayang ke burung kita teman-teman. Jadi kalau burung kita udah gacor, mas mending kita turunin birahi mereka. Tujuannya kan biar burung kita gacor kasih pur ini teman-teman. Jadi kalau udah gacor ya sebaiknya diberhentiin gitu. Jadi buat teman-teman yang mau beli pur ini, nanti teman-teman lihat perkembangan burung-burung yang saya piara dulu ya teman-teman. Karena burung pleci saya kan ya nanti kalau umur 3 bulan gitu, lihat ya perkembangannya bagusnya gimana gitu. Burung yang saya piara itu ngeplongnya bagaimana, bunyinya bagaimana. Soalnya burung saya itu masih bahan-bahan masih muda ya. Kalau burung saya udah tua gitu kasih pur ini, ya wajar lah gacornya. Kalau ini kan masih proses teman-teman. Tapi ngeriwiknya udah mantap teman-teman. Saya belum bikinin videonya ya. Tapi kalau burung jalak itu nih udah habis segini teman-teman. Kasih burung jalak sama yang setengahnya itu saya taruhin di burung pleci ya. Saya taruh di pakan burung pleci ya teman-teman. Tapi burung jalak udah ngeriwik-ngeriwik, burung pleci juga udah ngeriwik-ngeriwik. Tapi yang sudah kepantau itu burung jalak. Pokoknya buat teman-teman yang mau beli pur ini, lihat perkembangan burung-burung yang saya piara dulu. Kalau udah ada perkembangan menurut kalian bagus gitu, kalian boleh pesan pur ini ya teman-teman. Tapi pur ini mahal teman-teman, hampir 500.000. Jadi pemain burung yang di sini itu pakai pur ini buat ngasih ininya ya, pudingnya. Maksudnya komposisinya sih saya nggak tahu ya teman-teman, karena tulisannya begini. Saya nggak bisa baca kalau tulisan huruf-huruf Cina begini teman-teman. Kalau saya bisa baca sih mungkin tahu ya. Teman saya sih udah jelasin komposisinya, cuman saya itu nggak ngerti juga bahasanya dia itu teman-teman. Dia ada sedikit-sedikit ya komposisinya itu. Ya intinya kata teman saya itu yang ngebimbing saya main burung pleci, main burung murai yang ada di sini gitu teman-teman. Dia kan dulunya main burung murai ya, terus main burung pleci, sekarang main burung dara, dan dia miara burung nuribayan teman-teman. Kemarin dia beli juga burung apa? Burung fin putih itu teman, kayak burung plit. Ya itu pemain pleci lama teman-teman, sama murai juga. Dia pernah punya murai, jadi hariannya kasih Nutribot. Jadi dorongan buat ngedongkrak dia gacor itu kasih pur ini ya, kasih sedikit gitu. Setiap hari itu kata dia sih setiap hari kasih sedikit, jangan terlalu banyak. Kalau dia udah gacor banget ya kadang nggak dikasih, tapi kebanyakan dikasihnya teman-teman. Jadi satu bungkus ini pemakaiannya lama ya, jangka lama. Jadi buat kalian di Indo kebiasaan pakai Nutribot, di sini juga Nutribot teman-teman. Buat murai, buat pleci, buat wambe, pokoknya Nutribot itu bagus ya. Saya bukan promosi ya teman-teman, tapi saya udah ngebuktiin Nutribot itu memang bagus. Buat paru bengkok kan juga ada Nutribot. Itu soalnya pakan Nutribot itu pakan impor ya, bukan dari Indonesia. Dan di Taiwan itu juga bukan dari Taiwan, itu impor dari luar negeri ya teman-teman. Saya biasa beli Nutribot itu yang beratnya 1 kilo. Belum habis itu, beli 1 kilo juga belum habis, soalnya burung saya itu sedikit teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bilang pur ini mahal, emang mahal teman-teman.
Mahalnya bagaimana? Saya juga nggak tahu, emang mahal karena kualitasnya ya. Jadi mahal. Mahal kalau ada kualitas sih kita nggak rugi ya teman-teman. Maksudnya kita kan nyari kualitas, bukan dari mahalnya. Kalau kualitasnya bagus, walaupun mahal tapi di kualitas burung kita bagus, hobi kita tetap tersalurkan ya teman-teman. Karena kita miara burung itu biar gacor, tujuannya biar gacor teman-teman. Ya itu aja, biar gacor, biar bagus. Jadi kalau buat pemain pleci yang ngasih purininya kebanyakan, burung kalian bisa obek. Maksudnya gacor tapi dia itu cepat-cepat ya gitu teman-teman. Dia cepat-cepat nggak anteng di tangkringan. Teman saya yang udah ngasih tahu ke saya ya. Jadi ke murai juga gacor, kalau udah kelebihan ngasih purin itu bakalan gimana ya? Ya bunyinya galak gitu teman-teman. Maksudnya kayak terlalu apa ya? Terlalu emosi gitu. Ngotot, bunyinya ngotot tapi dia nggak mau anteng di tangkringan. Maunya lompat-lompat gitu teman-teman. Kita harus umbar, mandiin yang lepek gitu, mandiin yang basah, kasih buah buat nurun birahinya. Ya, kalau buat murai kita main umbar dan mandiin yang lepek ya teman-teman. Kalau ada sih ulat itu, ulat bambu itu cilung gitu teman-teman. Buat murai ya nurun birahinya. Jadi ada saran juga ya, beliin saja metabolis sama kristal. Katanya dijamin 1 minggu gacor. Bukannya saya nggak mau beli ya. Di sini tuh nggak ada metabolis, nggak ada kristal, nggak ada biojana. Jadi di sini obat-obatan burung itu lain sama di Indonesia ya teman-teman. Saya itu dibimbing sama pemain pleci yang ada di Taiwan. Posisi saya ada di Taiwan teman-teman. Jadi saya ngikutin saran dari teman saya ini, orang Taiwan ya teman-teman. Orang Taiwannya sendiri. Misalkan begini, kalian mau masak masakan seperti kayak di masakan kita gitu di kampung di Indonesia. Sedangkan di Indonesia kan ada bahan-bahannya. Kalau di Taiwan kan bahan-bahannya kurang ya teman-teman. Bahan-bahannya kurang, seperti bumbu-bumbunya itu nggak sama ya kayak di Indo. Ya ada yang sama sedikit, cuman kayak garamnya, kayak penyedap rasanya itu nggak bisa sama kayak di Indo teman-teman. Pokoknya kalau kita mau nyamain banget kayak di Indo itu susah. Kalau posisi kita itu ada di luar negeri teman-teman. Kalau kita ada di Indonesia sih kita bisa nyamain ya. Ya susahnya di situ teman-teman. Karena sekarang saya juga di sini ada yang bimbing pemain pleci sama pemain murai ini. Jadi saya itu mau nurutin apa kata dia ya. Yang penting burung saya gacor dan saya juga bisa nunjukin perkembangannya ke kalian semua gitu. Bang, kalau bisa kirim ke Indo bang, bisa. Cuman saya itu takutnya begini teman-teman. Karena pur ini mahal ya. Maksudnya karena pur ini mahal, jadi saya kirim ke Indo terus burung kalian gak gacor, kalian bisa nyalain saya ya. Masih mending kalian pantau dulu perkembangan burung yang saya piara. Kalau ada perubahan di burung yang saya piara, baru kalian boleh pesen pur ini teman-teman. Boleh ya, karena biaya ongkos kirimnya itu nggak mahal ya. Kalau kirim-kirim benda mati begini, kalau kirim-kirim burung, kirim-kirim hewan, kirim-kirim anjing, kucing, ikan gitu mahal teman-teman. Kalau kirim-kirim benda begini ya paling ongkos kirim cuman berapa ya ke Indonesia? Ya di bawah 100.000 sih teman. Jadi saya yakin ya pur 1 kilo gini buat 1 tahun tuh bisa teman-teman, bahkan lebih ya. Jadi buat campuran Nutribet yang 1 kilo itu, jadi misalkan kalian beli Nutribet yang beratnya 1 kilo itu teman-teman, kalian boleh kasih pur ini tuh setengah on saja ya, jangan banyak-banyak, setengah on. Lalu kalian blender sama pur Nutribet itu dihancurin gitu sampai jadi bubuk. Boleh dioplos di situ teman-teman. Tapi jangan pakai pur lain ya. Ketika kalian ngoplos pur ini tuh jangan kasih 220 volt gitu campurin ke situ, jangan. Masih mending kalau begitu takutnya nggak ada hasil ya teman-teman. Takutnya kekencengan gitu. Masih mending kalian Nutribet 1 kilo kasih pur ininya setengah on aja ya, jangan banyak-banyak. Setengah on. Terus kalian kasih buat hariannya, harian. Terus kasih sampai dia benar-benar gacor. Kalau dia belum gacor juga, kalian boleh kasih pur ini murni. Pur murni ya teman-teman. Pemakaian 3 hari, kasih ke cepuk, kasih dicepuk gitu ya, jangan banyak-banyak. Pemakaian 3 hari. Terus kalau udah 3 hari itu kalian turunin lagi birahinya, kasih payak. Terus lanjutin lagi. Kalau udah 3 hari lagi kasih buah apa gitu, turunin birahinya ya teman-teman. Jangan terus kenceng. Pokoknya udah 3 hari aja ada perubahan teman-teman. Ada gacor-gacornya burung gitu. Pur ini bener-bener bagus teman-teman.
Jadi buat teman-teman yang kalau di kota saya cuman pakai metabolis langsung gacor. Nah, itu kan di tempat kalian ya teman-teman. Jadi sekarang itu saya adanya di Taiwan. Ya mungkin teman-teman bisa ngikutin teman-teman yang ada di Indo gitu. Kalau saya kan ngikutin rawatan yang ada di sini ya teman-teman. Tergantung karakter burung kita juga sih. Walaupun kita kasih makanan pur yang bagus, terus ngurusnya bagus, tapi burung tersebut karakternya kurang bagus, nggak bakal bagus juga teman-teman. Susah ya kalau udah begitu. Terus ada juga yang nanyain, kalau bisa pulang ke Indo, bawa pulang ke Indo katanya. Saya setuju kalau begitu. Nanti saya kalau pulang ke Indo, saya mau bawa 2 bungkus atau 3 bungkus ya. Ya bahkan kalau saya ada rezeki lebih 4 bungkus sampai 5 bungkus saya bawa ke Indo ya teman-teman. Nanti saya bungkusin 1 on ya, anggap saja buat apa ya, buat giveaway gitu, buat hadiah yang sudah setia nonton channel Acung Vlog gitu. Saya nanti kasih pur ini ya teman-teman, yang beratnya ya 1 on, jangan banyak-banyak, nanti kalau kebanyakan banyak yang nggak kebagian, maksudnya biar bagian rata gitu teman-teman. Saya juga kalau udah sukses, kalau ada rezeki lebih itu saya nggak bakal lupa sama kalian ya teman-teman, karena tanpa kalian saya bukanlah apa-apa teman-teman. Ya pokoknya saya ucapin terima kasih buat kalian yang sudah dukung channel Acung Vlog ini ya. Jadi segitu dulu pembahasan tentang pur yang saya pegang ini ya teman-teman. Semoga pembahasan saya tentang pur ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang miara burung pleci bahan gitu, semoga burung pleci kalian cepet gacor ya teman-teman. Saya cuma bisa doain, nggak bisa ngasih pur ini ke kalian ya, karena sekarang itu kontrak saya di Taiwan masih lama ya teman. Jadi di video kali ini kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan kalian, saya minta maaf ya teman-teman. Saya minta maaf sebesar-besarnya, karena manusia itu nggak luput dari perkataan yang salah ya. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Dan videonya mau saya akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa teman-teman. Besok ada video yang terbaru loh. Jadi teman-teman jangan lewatkan video besok ya, karena video besok itu bakal seru-seruan lagi. Bye bye.